kediaman beliau. Kepada Pak Haidar dipersilakan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyoroti masih banyak masyarakat Indonesia abai menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, lanjut Haidar, ada yang berdalih menggunakan alasan-alasan agama untuk melanggar aturan protokol kesehatan yang disusun berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Di era pandemi saja itu masih ada yang tidak percaya adanya virus ini. Bahkan menganggap itu paranoid, konspirasi, dan macam-macam. Dan juga tidak mau mengikuti saran ilmu pengetahuan sebagaimana anjuran para ahli epidemiologi, termasuk mengikuti protokol kesehatan itu yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah atau negara, itu sebenarnya berdasar pada ilmu pengetahuan untuk memutus mata rantai penularan. Tapi prakteknya kan masyarakat kita itu ya abai, kemudian bahkan ada yang sengaja gitu ya, sengaja mengabaikan protokol kesehatan untuk dan alasan apapun gitu ya. Pernyataan Haidar Nasir ini disampaikan menyikapi sejumlah acara yang mengundang kerumunan orang, di antaranya kerumunan acara yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, di Petamburan, Jakarta Pusat, dan Tebet, Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya kemudian melakukan pelacakan kontak di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat sebagai imbas terjadinya kerumunan massa simpatisan FPI. Pemimpin FPI Rizik Syihab juga tak luput dari pelacakan kontak karena hadir di tengah kerumunan massa simpatisannya pada pertengahan November lalu. Aparat TNI, Polri, dan Satpol PP sempat mendatangi kediaman Rizik Syihab pada 21 November demi meminta Rizik melakukan tes usap. Saat itu, pihak FPI menyebut Rizik Syihab telah melakukan tes usap mandiri dan mengklaim hasilnya negatif COVID-19. Namun hingga kini tidak ada koordinasi terhadap Satgas COVID-19 Pemprov DKI Jakarta dan Pusat atas hasil tes swab Rizik Syihab. Upaya antisipasi pasca kerumunan dengan penyemprotan disinfektan di kawasan Petamburan Jakarta Pusat juga sempat ditolak simpatisan FPI pada 22 November lalu. Namun setelah tercapai negosiasi, penyemprotan disinfektan pun diteruskan hingga ke bagian depan markas FPI dan rumah Rizik Syihab. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyatakan penyemprotan dan tes cepat di kawasan Petamburan murni untuk tujuan kemanusiaan. Ya, tujuan kami ini adalah tujuan kemanusiaan, ya, untuk menyelamatkan warga. Tidak ada tujuan lain-lain. Jadi Dalam 2 hari terakhir, total warga Kelurahan Petamburan yang telah menjalani tes cepat oleh Polda Metro Jaya tidak sampai 300 orang. Jumlah ini lebih sedikit dari 1.000 alat tes yang telah disiapkan Bidokes Polda Metro Jaya. Sejauh ini, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat telah menemukan 27 kasus positif COVID-19 di Petamburan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta tokoh masyarakat dan tokoh agama secara sukarela melakukan tes cepat maupun tes usap yang difasilitasi oleh Pemprov. Seluruh upaya ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Jakarta. Berdasarkan Perda DKI, bagi warga yang menolak tes akan dikenakan sanksi denda 5 juta hingga 7 juta rupiah. Swab memang ada ketentuan di Perda. Tidak boleh menolak, ya, termasuk divaksin juga tidak boleh, itu ada aturan dendanya maksimal sampai 5 juta, bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai 7 juta. Ya. Nanti kita akan terus dari pihak kami, Pemprov, Dinkes, akan terus berupaya agar seluruh masyarakat yang ada dalam kerumunan yang berpotensi, ada gejala dan sebagainya, terpapar virus corona, kita minta agar melakukan tes swab. Tes cepat juga digelar kepada warga Tebet, Jakarta Selatan untuk mengetahui kondisi warga usai terlibat kerumunan pada peringatan Maulid Nabi 21 November lalu. Tes cepat berlangsung hingga Rabu ini.
Upaya tracing corona terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada setiap unsur masyarakat demi mencegah penularan corona pasca acara kerumunan tengah November lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, meski ada ancaman sanksi bahkan sampai ada dendanya, sebagian warga ternyata masih abai terhadap protokol kesehatan yang diupayakan untuk disiplin dilakukan dimanapun di seluruh Indonesia. Dengan begini, bagaimana kemudian penegakan aturan dari protokol kesehatan yang sudah digaungkan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Segera kita bahas. Sudah bergabung secara daring Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti dan juga ada Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Mas Heri Trianto dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan atau Kang Asep. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya. Mas Abdul Mukti, kenapa Muhammadiyah merasa penting menggarisbawahi, menyoroti bahwa ada pengabaian oleh masyarakat? Sudah 10 bulan nih kita gaungkan terus disiplin protokol kesehatan, tapi ternyata saya menyebutnya biar gampang, ada yang cuek-cuek saja begitu. Bang Abdul Mukti. Ya, singkatnya ada 3 Mas Bayu. Yang pertama dari sudut pandang keagamaan, selama ini ada sebagian kalangan, khususnya di kalangan umat Islam yang berpendapat bahwa COVID-19 ini azab. Ya. Sehingga kalau COVID itu dimaknai sebagai azab, maka mereka yang terkena COVID-19 itu dianggap sebagai terkena azab. Nah, kemudian yang kedua, juga ada hal-hal yang bersifat sosial, di mana mereka yang terkena itu kan kemudian memang harus isolasi diri, dan mereka dalam beberapa hal itu diusulkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, memang ada hal-hal yang mungkin bersifat pragmatis ya, misalnya mereka ini kan harus bekerja, mereka harus mencari nafkah, yang kalau kemudian mereka dinyatakan COVID, kemudian mereka tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Karena itu, maka kalau ada sebagian yang takut atau sangat berkeberatan, bahkan mungkin menolak untuk dilakukan tes, apakah itu rapid test atau swab itu, menurut saya memang ada beberapa yang berkaitan dengan 3 alasan tadi. Karena itulah Muhammadiyah misalnya berpendapat sejak awal secara teologis, COVID-19 ini bukanlah azab, tetapi ini adalah musibah non alam. Yang siapapun yang